pada episode kali ini kita mau ngebahas soal yang namanya interpersonal relationship. Sebenarnya kalau sih diartiin gampang aja hubungan dengan orang lain gitu. Cuma nggak tahu kenapa pas gue sebutin ini nih si Ivan bingung. Interpersonal Ya, relationship itu apa? eh gue bingung aja kenapa dibikin, apa kita harus frasa khusus kah atau untuk menjelaskan sesuatu khusus kah? Ya maksudnya itu kan jadi hubungan lu dengan orang lain. Kalau nggak abang apa? Interpersonal kan hubungan kan dengan orang lain. Relationship ya hubungan. Jadi hubungan lu dengan orang lain itu kayak gimana? Maksudnya ini mendefine hubungan lu dengan orang lain secara general gitu. Mau teman, mau orang asing, mau keluarga apapun gitu. Pokoknya hubungan lu dengan orang lain ya seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang mau gue bahas hari ini itu tentang itu interpersonal relationship. Jadi gue pengen tahu lah kayak gimana sih kita berhadapan dengan orang lain kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu doang sih, nggak yang terlalu deep sampai gimana banget. Tapi kenapa Fer kok bisa kepikiran kayak begitu? Apa something happen maybe? Karena selama ini ya, kalau misalnya gue pikir tuh ya, gue tiap kali mau podcast pasti tanya, mau idenya ngomongin apa? Nggak ada yang kasih gue ide. Tapi dia mau kasih ide, komentar semua. Bingung gue sama kalian tau Lah nggak? kan, Gue nggak ya kan komentar loh, gue cuma gue nggak. Iya, kalau Ivan nggak apa, oke dia, oke. Gitu kalau ini juga nih, psikologi banget sih gitu kayak. Tuh. Salah tuh. Kan gue nanya, kan by chat itu nggak kedengeran nadanya kan ada dua Nggak, mata ya kan. gini aja deh, udah kali makanya Apa? kalau lu ada yang mau diomongin, ngomongin aja gitu. Ini gue chat di grup Enggak, lima centang biru. Gue terus bukan. gue baru ngomong gue topik ini nggak seneng. Aduh, Bukan nggak seneng, gue justru gue tanya, oh psikologi banget nih gitu, nggak ada tanda ada gue gak bacanya. bicara aja. Oh ya udah gue kasih besok gue kasih emoji ya Van ya. Gue kasih wow gitu keren banget. Kalau mereka gue juga. Dulu gue juga pernah ngomong kayak gitu, lu juga selalu bilang iya ntar gue balas, aku juga ngomongin balas tapi Emang iya ya? Oh iya benar, gue juga nggak benar. tahu. Mungkin ada waktu kalau lo abis lu kan pasti abis edit yang ini Bion, yang behind the scene. Itu Ulun ada remind hal itu loh. Ya, Oh iya ya. gue udah ngomong, cuma ya gue tau lah pasti kalian apalagi Biondi nggak bakal ini. Cuma gue nggak terlalu masalah sekali lagi. Oke, mungkin balik ke topik kali ya sebelum terlalu banyak bergeser. Jadi ya saya gue pengen tahu aja sih kalau kayak kita tuh gimana kita berhadapan dengan orang lain. Mungkin mulai dari orang asing kali ya. Gue nggak tahu, mungkin kita pasti beda-beda. Ada yang mungkin sama orang asing kita ngeliat kita bisa langsung ngobrol aja tuh bisa. Ada kan yang diem-diem malu-malu gitu. Kalau gue sih mungkin tipenya gue biasa aja ya. Maksudnya gue bukan malu. Kalau gue perlu gue bakal ngomong. Kalau saya nggak perlu gue nggak bakal ngomong. Itu sih. Jadi nggak masalah ya, maksudnya nggak masalah orangnya, tapi masalahnya adalah keperluan atau enggak ya, insentif. Betul. Intensif. Oh ya, oke. Betul. Dan kayak emang misalnya gue lagi pengen ngomong juga, misalnya lagi pengen, aduh bosen nih kayak misalnya gue lagi nunggu apa, terus kayak ada orang gue pengen ngomong, ya gue ngomong gitu. Terus kalau misalnya kayak misalnya nggak ada apa-apa, nggak penting ya gue nggak bakal ngomong gitu loh. Gue nggak tahu sih kayak gitu. Nggak tahu kalau kalian kayak gimana? Gue tadi dari kalimat penjelasan dulu nih, yang menarik adalah gue teringat kejadian kalau gue lagi ke luar negeri ya, gue merasa gue ada rasis di kondisi dan terhadap subjek tertentu. Apa tuh yang dimaksud? Golongan apa tuh? Gue nggak tahu nih boleh cerita nggak, tapi dia kalau di negara barat ada kulit tertentu yang di lokasi tertentu aja nih gue merasa wah emang dasar orang-orang kayak gini gitu. Kalau bahasa rasis kan you people gitu. Tapi ada beberapa bagian lagi yang gue rasa orang itu malah yang ras ini baik nih gitu loh. Aduh gimana ya, gue takut ini dari kalimat Ulun kan ini tentang gimana kita berinteraksi dengan orang lain kan. Kalau di Indonesia sih betul aman ya, tapi gue jadi ingat yang bagian yang suka loh kok jadi event yang berbeda nih kalau di luar negeri gitu ya. Tapi yang mau jelasin mungkin ya itu ya, terinfluence oleh beberapa kejadian-kejadian yang dialami orang sekitar kali ya. Jadi sama wah udah ada skeptis doktrin tak terbendung di kepala gitu. Itu namanya ya, kalau stereotype that's good. Ya betul. Kurang begitu. Waktu kemarin ke luar negeri lu ngeledekin mereka nggak, Van?
Yang terakhir ke sana tuh. Tanpa langsung sih nadanya keluar ya. Tapi maksudnya tuh, Bukan. Udah kebayang. Tapi bukan untuk menghina atau meledek. Nah, kalau itu intensinya adalah untuk menyamakan satu nada, jadi dia dianggapnya localize. Ini ngomongin konteksnya sama yang dipikirin gue nggak? Nggak. Maksud gue kalau ke Singapura, ke Thailand, nadanya nggak dibikin lebay gitu. Biasanya kayak gitu ya. Itu kayak pengutan kata lah, terus kadang-kadang grammatical-nya nggak yang benar-benar correctly. Ya tujuannya gara-gara mereka juga ngomong gitu kan. Kurang lebih gitu lah maksud gue lah. Atau campur Mandarin sama Inggris. Gitu aja sih. Tapi balik lagi nih, kalau Koko Ivan kayaknya tipe-tipe yang bakal ngomong duluan ya, kalau memulai conversation mungkin ya. Nah, kalau orang asing, sebetulnya bukan nggak banget ya. Kadang-kadang ada yang ngelakuin. Sebetulnya main ke Bajo ya, ketemu orang asing ngobrol gitu. Tapi mungkin kalau ngomong duluan tuh mungkin biasa di acara keluarga kali ya. Itu kalau ada yang. Itu bukan orang asing lagi dong kalau acara keluarga. Iya, makanya itu kalau bukan acara asing makanya. Kalau kita udah acara keluarga, kasih ke sepupu kita atau ada keluarga yang agak pendiam kan. Ntar dong, makanya ini kan flow-nya nih kita orang asing dulu, terus ntar balik lanjut ke ini. Lu kalau semuanya udah selesai nih episode kita nih. Udah. Pelan-pelan. Orang asing ya? Enggak. Maksudnya kalau memang ada hal yang mungkin lebih lemes untuk komenin orang aja kadang-kadang ya. Pas ke Bajo kemarin ada orang dia udah gini-gini, orang dicerita, jadi gini-gini. I don't believe you. Pasti baju kan ada orang asing ya. Gue tahu nih dia orang ini juga ada bukan private, dia udah open trip. Terus gue tahu dia orang pakai destinasi mirip-mirip lah. Ya udah ada, jadi ada yang kita bahas gitu. Wah, jadi pergi ke Komodo juga ya, bla 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 gitu. Ya ada ngobrol juga lah. Tapi nggak semua ya. Dan berarti kalau ada in common atau ada yang common, ada hal yang bisa diobrolin mungkin ya. Kalau sambil nunggu ya bisa diobrolin. Okay. Tapi ada yang ke-guide nggak, Van? Kayaknya hari kita berdua aja. Langsung, iya. Daripada kita jokesnya itu terus bosen sebenarnya. Bosen. Ya, jadi gue ngedit aja bayangin lu ngedit 20 menit, ya kan? Ngecek lagi 20 menit, jokesnya sama terus, semua episode sama lagi. Ya kan beda soalnya. Kalau lu kan ngeditnya didengerin, kalau Doni kan nggak didengerin, makanya dia nggak tahu, Van. Bedanya tuh di situ. Sorry. Lu kan dengerin, gue tahu. Kalau Doni kan bukan main background musik. Bentar lagi Doni komen, terus lempar ke gua nih, lihat nih. Iya. Ya udah gue diem aja deh. Bukan, Dion. Iya. Bosan apa jokesnya? Kita ketemu jokesnya itu lagi. Kalau dia soalnya meskipun nggak ada yang dengerin sih podcast kita, cuma gue sama Ivan bosan gitu, karena gue juga dengerin bosan. Enggak, gue dari tadi tuh nyimak Ivan tuh kayak kontradiktif banget dah Ivan dah. Nah, nggak gitu dong. Masa dia bohong, makanya gue dia bohong. Dia kan ngomong sesuai yang dia biar untungnya bos. Iya. Ini konteksnya orang asing gitu ya. Gitu. Mungkin kalau dari orang asing naik lagi satu tingkat. Nah, menurut kalian satu tingkat di atas orang asing itu apa? Coba, gue mau tahu. Kan pasti setiap hubungan pasti ada levelnya dong. Pasti kan awalnya semua orang asing dong. Nah, naik satu tingkat tuh apa menurut lu? Apa namanya? Acquaintance, kenalan. Oke. Kalau menurut Tuhan? Itu kan ada timnya kan. Ya nggak apa-apa. Misalnya mungkin lu kalau lu levelnya cuma orang asing, best friend gitu, misalnya tahu kan, tahu. Wow, ini bener-bener membuka hal yang ini bener hal umum, mungkin gue baru kepikir bener juga ya. Selama ini gue nggak banyak mengkotak-kotakan gitu sih, Lun. Tapi bener kata Lun, gue cuma sekedar tahu kenal sama nggak kenal gitu loh. Tapi wow, bener harusnya kita bisain ya. Makanya itu gue pengen membahas hal ini karena memang orang kan beda gitu. Makanya kayak tadi Diony bilang kan, dia ada dari orang asing ada kenalan dulu, acquaintance. Kalau lu berarti dari orang asing langsung best friend. Hebat memang. Bukan bener juga, tapi kalau main The Sims itu easy level kayaknya ya, langsung best friends, langsung lovers, langsung married, nge-cheat.
Oh, oke. Iya benar. Tapi sama ini gue nggak Ya bisa coba, kotak-kotakan ya. coba gue itu sampai 3 lu jawab ya biar lu nggak mikir kelamaan. Ayo Mungkin Satu, coba. nggak kenal, dua, tiga. kenal banget. Udah, nggak kenal banget. Itu aja dah. Nggak kenal, berarti orang Kenal. asing, kenal, nggak bisa gitu dong tapi. Nggak, Iya, nah emang kita- makanya Coba deh, emang kita kenal banget, Pak. mungkin Ivan Bentar. nggak bentar, mungkin Ivan kita singkirkan dulu sebentar. Kita kalau ke Koko nggak soalnya kan Ivan Iya. kata dia ngomong kan kurang ini ya, apa kayak agak unorthodox lah, beda gitu. Sedangkan kalau Koko Biondi ini kayaknya cukup general. Jadi mungkin kita tanya Koko Biondi nih. Kalau Koko Biondi kira-kira gimana nih? Jadi kan tadi pertama strangers, terus acquaintance. Nah di atasnya apa lagi nih Koko Biondi? Levelnya. Biasanya sih kalau apa namanya awalnya Bukan biasanya stranger. lu. Iya. Ini Gua makanya nanya kan lu. gua biasanya. Pertamanya stranger pasti ya orang asing. Kedua tadi yang kenalan itu. Ya gue kenal, gue tahu itu udah sebatas itu. Tapi ini kan Jadi itu tuh isinya orang-orang yang kayak gimana contohnya? orang-orang gitu. yang mungkin ya kayak yang kayak papasan di jalan aja gitu loh, yang papasan ketemu sering Itu kan lu nggak kadang-kadang tahu. Lu kan nggak kenal orang itu, cuma santai emang lu tahu orang itu namanya siapa. iya. Oh, bukan papasan, maksudnya papasan sekilas itu Lu bisa ya. membaca pikiran ya bisa sama ini ya. Gue baru tahu loh. Bukan apa namanya kenalan kan berarti kenal nama dong. Gue tahu namanya dia siapa, dia Oh, kerja oke. di mana gitu kan, Tapi minimal nggak yang minimal cocok nama. gitu. Ya, minimal tahu namanya lah gitu kan. Oh, gue tahu si ini. Gue Oke. tahu dia gitu. Misalnya mungkin lu kayak contohnya mungkin lu teman kuliah yang mungkin sekelas doang tapi nggak pernah Iya. ngobrol gitu ya. Nggak pernah ngobrol tapi kenal gitu kan, ketemu Oke. papasan nyapa, oh gue tahu namanya dia si ini gitu. Oke, kalau gitu naik satu tingkat lagi. Apa nih? Setelah itu harus biasanya sih friends ya harusnya ya. Nice, oke. Gua tuh Nah kalau friends ini kriterianya apa nih kriterianya? friends itu ya mungkin kita pernah interaksi bareng, bukan pernah interaksi bareng, sorry, cukup sering interaksi lah ya, sering Oke. interaksi dalam Cukup artian kayak sering misalkan itu sering banget gitu. enggak juga sih, makanya kan ada klasifikasinya nanti ya. Oh iya. Ya sering berinteraksi lah, sering berinteraksi atau mungkin pernah berinteraksi yang cukup panjang, yang cukup intens gitu ya. Oke. Gitu. Contohnya gimana Bi? Boleh kasih contoh nggak biar pendengar-pendengar kita Sama nggak kalau bingung. bisa kita masukin fotonya. Ya, nanti gue bikin tabelnya. Yang ini Lu masuk bikin friends, tabel? ini masuk itu. Lu Iya bikin dong. tabel, nggak mungkin. Enggak lah. Ya, Ntar apa dia ya? bikin di Excel. Bikin tabel Lun, nggak mungkin. Bikin tabel, bagi-bagi duitnya. Ya udah Terus apa? dia- Cepat. Ya itu ya, mungkin yang friends itu berarti kita sering interaksi lah ya, dalam artian nggak cuma sebatas papasan, nggak sebatas cuma kenal nama, kenal basic apa sih namanya ya, informasi basic Information. gitu ya, tapi tapi mungkin kita pernah interaksi bareng, misalkan apa namanya jalan-jalan bareng, kerja bareng gitu ya, kerja bareng dan ya kerjanya juga nggak kerja cuma sebatas kerja lepasan gitu ya. Misalkan kita kerja nih, oke satu project bareng-bareng, tak, selesai, abis itu Aman. ya nggak ngobrol lagi gitu ya dari 18 plus. Nggak bisa. Nah balik apa ya? Ya kita mungkin kita sering buka gitu ya satu sama lain. Gue tahu unek-uneknya dia tahu unek-uneknya gue gitulah. Kurang lebih begitu gambarannya ya. Ya. Juga nih, kok kayak meragukan gue gitu Kan sih. kan orang beda-beda. Gue Iya. Terus itu paling atas kalau ada atas yang lagi. Berarti best friend seharusnya di atasnya. Oh jadi best friend sama itu beda ya? Oh, Gue baru tahu. Gue kira sama loh. Oke. Beda. Nah, kalau Harusnya sih yang beda lagi ya. nih apa habis nih? best friend, bestie. Close friend. Bener juga Kalau ya. soalnya kalau gue lihat kayak close friend sama best friend bedanya apa nih, makanya gue penasaran. satu. Gue mau langsung pakai best pakai C, tapol gue. Mungkin jumlahnya nggak sebanyak itu kali ya, mungkin. Ya bukan masalah jumlah, maksudnya ya gimana sih lu bisa mengkategorikan orang sebagai best friend tuh maksudnya gimana, bukan masalah jumlahnya. Ya juga ya. Mungkin best friends itu kalau misalkan kita udah bertahan cukup lama mungkin ya. Oh jadi masalah waktu. Mungkin. Itu kan dari gue ya, atau kalau dari orang lain. Oke berarti best friend ini udah paling tinggi nih. Atau Sorry, dia sorry. Bisa dibilang. Boleh gue komentar nggak Bion? Boleh banget. Jadi dibanding waktu utamanya waktu ya, bukan kuantitasnya ya. Jadi ada yang ketemu dari Morok,
kualitas kan terbentuk juga berdasarkan waktu kan. Betul Jadi kalau sih, saya cuman mungkin kalau saya udah sekali curhat nih, terus lama diem 2 tahun terus ngechat lagi nih, udah dianggap best friend. Enggak dong. Kan yang penting open sekali aja open. Nah, Kan ya dia open pertanyaan ya menarik. kata lu kan. Pertanyaan menarik. Berarti kan harus ada derajat khususnya gitu lah ya, Nah, yang harus dipertahankan gitu ya, sampai dia bisa jadi best friends itu. Kalau memang benar kayak Kak Kofen, kita open cerita gitu-gitu, habis itu ya lost gitu aja ya. siapa tahu lu kan lagi mabok kali ini, lagi mabok jadi cerita semua. Nah, itu udah Iya. kan habis mabok udah sober udah lupa. Betul. Atau lu cerita ke konselor, ke psikolog juga itu ya, habis itu udah Ya, selesai. gitu, ya. Gitu. Oke, menarik. nggak, Kalau lu terus abis kan, best friend, nggak abis best friend ada lagi itu jadinya. oh iya betul, alasan dasar ada lagi nggak? Nggak ada sih ya harusnya. Nggak ada Ini ini, udah paling tinggi. bestie atau soulmate. Ya itu mungkin itu karena itu udah masuknya mungkin bukan teman lagi, itu udah Separuh Soulmate. belahan jiwa. ya udah soulmate. How about you, Fer? Udah kayak pacar lah gitu ini. Mungkin How maksudnya. about you, Fer? How about you? Wow. Mungkin gue kurang lebih sama sih, karena gue juga ya mungkin sama. Pertama strangers, paling acquaintance, terus kalau gue mungkin teman terus best friend aja kali ya. Kayak kalau ada close friend lagi kayaknya kebanyakan aja kayaknya, karena nggak beda jauh gitu sebenarnya close friend sama best friend juga menurut gue. Oh, kalau ntar pasangan masuknya best friend gitu. Ya kalau enggak ini kan beda dong. Kalau pasangan tuh kayak udah bercabang lagi lah. Oh. Kayak kalau secara hierarki mungkin 1, 2, 3, 4. Terus kalau saya relationship dengan pacar kan kayak udah beda hierarkinya lagi kan. Ini gue baru tahu nih. Oke. Kalau lu Tapi emang gimana tadi? Ya kan lu bilang tadi. Stranger ada nggak tuh stranger mungkin? Jadi gini, disaster. Bukan. Kan gue bilang kan, di bawahnya stranger. Tapi gue kan nggak kenal sama kenal deket kan. Tuh, itu kayaknya jadi gini. Mungkin kalau yang nggak kenal itu hal umum lah ya, stranger, orang asing, bener-bener nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu sama sekali ya. Mungkin yang faktor kenal nih, definisi kenal gue bahkan ya tadi gue mikir adalah berapa teman kita punya pasangan yang mungkin belum diceritakan ke kita atau belum dikenalkan. Gue merasa kenal gara-gara udah diceritain, udah pernah fotonya. Iya. Maksud gue justru itu yang pengen gue highlight sebenarnya, karena ada orang yang emang merasa kayak lu sekedar tahu aja tuh udah merasa lu udah kenal. Karena ada orang yang nggak harus kenalan dulu ya. Gue merasa kayak siapa ini orang gitu loh. Karena gue tipe yang gitu. Makanya gue bilang kan beda kan kita. Iya, tapi gue merasa butuh validasi dari orangnya dong. Ngerti nggak maksudnya? Iya nggak tahu, tapi nggak tahu lu merasa. Tapi itu kan cuma perihal status aja tuh, kalau validasi kan. Kenal nggak kenal itu status. Yang jadi pembeda kan nanti tentu treatment kita orang tersebut kan. Sesimpel kalau misalnya gue misalkan Ferdi lah cerita, nih gue lagi deket sama ini gitu. Mana sih orangnya? Gini, orangnya gini. Gue sedikit gue tahu nih orangnya gini nih. Nanti pas ketemu nih, sedikit gue ada gambaran treatment gue beda. Oh iya kan sih, pada cerita gini nih, gue bisa masuk di sini nih, bisa cerita di sini nih gitu. Ngerti gak jadi ya? Jadi tuh cara gue menerima orang itu, cara gue dalam ya treatment lah ya, mungkin kata Bang Nur ya. Ntar jadi udah masuk kategori ya kenal gitu jadi itu. Padahal belum pernah kenalan, belum pernah ada validasi. Oh aku kenal dia kenal aku atau kenal bener. Waktu itu mungkin perlu dibikin satu lagi kali. Jadi strangers tahu baru kenal. Bener dong. Karena memang bener sebenarnya ada orang yang kayak kita tuh tahu aja gitu, tapi kita nggak kenal sebenarnya, gitu kan. Ya misalnya gue ceritain nih, gue punya temen nih kayak begini, kan lu tahu, tapi lu nggak kenal gitu kan. Bener dong. Jadi sebenarnya nggak strangers mah nggak juga, cuma lu tahu gitu, lu tahu orangnya mana, lu tahu orangnya siapa gitu kan. Bukan kayak bener-bener faceless person you met on the street gitu. Yang benar-benar pernah ketemu langsung gitu ya. Ya benar. Itu benar. Iya kayak gitu. Tapi kalau gue sendiri ya, kalau gue mungkin beda kayak Bioni. Kalau Bioni kan ada kriterianya tuh. Kalau best friend itu harus udah open, harus ada waktunya gitu. Nah kalau lu sendiri gimana Pak? Apa yang bisa membuat lo, kan lo level tadi berarti
stranger nggak kenal, kenal Kalau banget, tiga itu doang kan. Iya. Iya. Makanya gue bingung nih sama Ivan nih. Kalau faktornya kenal banget kali beda pembeda ya. Itu Kenal banget tuh, keterbukaan kali kenal ya. banget tuh kayak apa? Heeh. Keterbukaan kali ya. Keterbukaan aja itu setiap itu kayak gitu. Kita maksudnya Tapi kenal banget apa kenal aja, Van? Ya bedanya apa? Nah makanya Kenal. Sorry kan nggak kenal. Oh kenal. iya kan? Nah kan lu sendiri bingung kan. Jadi kita kenal apa kenal banget, Van? Gimana dong? Lu siapa? Kita kenal apa kenal banget nih? Lu nganggap kita kenal apa kenal banget? asing. Oh, Nah, gue penasaran aja. Gue sih menganggap kan Enggak, kenal gue nggak banget ngerasa ya. gitu. Enggak, gue ngerasa gitu. Coba ya, Ferdi inget siapa? Jangan sebut nama tapi udahlah. Apa lu kan nggak lu tadi tanya apa Nih, nggak kedengeran? Ulun aja tahu nih orang yang Tahu. tuh, sebentar, jangan disebut namanya kan belum tutup bakti yo. Joni udah presiden nih, coba gue sih dia lupa. ngomong, bahkan gue nggak ngomong. Gue yang ngomong si Yuyun ya. Gue sih Iya. makanya gue tunjuk. Nah, Joni pasti nggak inget karena kan gue harus cerita di Petra tuh tadi. Tapi pasti dia nggak inget. Udah itu aja. Oh ya, harusnya ini bagian gue sensor kayak ini. Emang iya ya. Nah, udah, itu simpel itu. Kan nggak mungkin gue publish ke umum. Makanya ntar ke sensor bagian ini juga. Joni pasti nggak sensor, banci gue nih. Iyalah kan dia cuma tambahin background musik doang. Lah kan gak keluar nama, gak ada nama, gak apa-apa lah. Tapi interaksi jadi ketahuan. Oh iya gak apa-apa. Ivan banyak perempuan yang Jangan disebut lagi udah. Sensornya banyak. Ada. Kan? Ya tapi gue mungkin mau balik ke topik yang tadi Ivan sempat ngomong tuh soal validasi dari orang lain gitu. Ini coba deh, mungkin kalau Ivan mungkin agak beda nih ya levelnya, kan kalau Biondi sama gue kurang lebih mirip-mirip nih, ada best friend dan friend. Lu mau nggak kalau lu sebut orang best friend tapi orang itu nggak perlu best friend? Mau apa tadi pertanyaan, mau nggak gitu? Lu mau nggak? Nyebut. Maksudnya lu bisa nggak nganggap orang best friend kalau lu nggak nganggap dia best friend? Dia nggak nganggap lu best friend lu. Misalnya lu anggap Ivan best friend lu, tapi Ivan nggak nganggap lu best friend, nggak perlu kayak teman biasa aja gitu. Lu nggak perlu masalah nggak? Ya nggak masalah sih ya, karena menurut gue best friends itu pun ya strata paling tinggi gitu ya, gue rasa ya. Berarti tapi lu menganggap dia kan kayak udah tinggi banget nih, misalnya kayak di dalam misalnya itu kan pasti jadi kayak important person lah di hidup lu secara nggak langsung. Betul. Tapi dia nggak nganggap lu orang penting gitu di hidup dia. Iya. Gimana? Ya sudah lah ya. Oh, jadi coba sih belum ada kejadian kayak begitu sih, jadi gue sulit. Gue belum pernah kejadian kayak gitu. Lu pernah nanya nggak tapi ke best friend lu? Emang itu best friend? Enggak, gue nggak. Maksudnya lu kan pasti udah punya best friend lah sekarang. Maksud gue lu pernah nanya nggak ke best friend lu ini? Lu nggak, gue best friend lu bukan? Kan lu nggak tahu kalau lu nggak nanya. Nggak mungkin dia bilang, hai gue best friend lu, kan nggak mungkin kayak gitu. Betul sih pertanyaan itu. Cuman ya gue juga jadi refleksi meskipun gue asumsi aja gitu, asumsi kalau kalian udah saling lah. Iya asumsinya. Gue kasih contoh kasus John, kasih contoh kasus. Misalnya dia nikah tapi nggak undang lu, lu kecewa atau biasa aja? Benar juga. Ya kalau kecewa kali jangan undang deh, kalau undang kan teman biasa juga diundang. Jadi best man lah. Nggak usah pakai Lun. Kalau dia merasa best friend, harusnya minimal diundang. Kalau best friend, itu kan teman dong. Ya oke. Gue ngerti. Kalau di best. Ya. Betul kata Ivan. Ya, kalau saya dia nikah nih, dia nggak undang lu, tapi lu merasa dia best friend lu nih, gimana? Halo. Ya halo. Ya jangan di topik itu dong Yoni. Ya, pura-pura dia. Gimana? Maaf. Apa tadi? Kalau misalnya ya Van, capek gue Van. Jadi ya maaf. Misalnya lu anggap si ini best friend lu nih, ya kan lu merasa butuh validasi gimana. Ya udah sesimpel, dia nikah nih, dia nggak undang lu gimana perasaannya? Itu aja udah. Ya pasti kecewa sih ya. Lu tetap anggap dia best friend lu nggak? Ya. Enggak sih ya, berarti ya memang hubungan kita ya cuma sebatas friends aja gitu kan. Oke. Tapi lu bisa memahami memang gak timpal balik gitu. Ya udah. Langsung lu turun kasta. Ya gue agak sulit sih ya membayangkannya karena sejauh ini belum pernah kejadian
kejadian yang kayak misalkan kayak apa kalau bahasa kita bertepuk sebelah tangan gitu loh. Kayak belum pernah Kamu best friend kejadian. siapa aja sih, Bi? Wah. Nah, Lu enggak lu sih ya. pernah nanya nggak ke dia gitu? Maksudnya gue nggak tahu dah. Dia Maksudnya itu kayak, siapa? ya gue Dia itu maksudnya gue nggak siapa? tahu siapa lah intinya ya Heeh. ya udahlah. Entah ya, meskipun strata itu ada buat gua, tapi gua ngerasa gua sendiri belum ada orang yang memenuhi strata itu loh. Oh gitu, oke. Gitu lah. Kalau ada yang bisa memenuhi, ternyata Van. Iya. By the way, waduh. kita non qualified nih Lun. Ya, Gimana kok nih? By the way ya, Gua takut gara-gara ditolak. ngomong tentang best friend bertepuk sebelah tangan ini ya. Kalian tau film ini sebenarnya filmnya di remake di Indonesia dan gue baru nonton juga tuh yang judul Perfect Strangers. Aduh. Ya singkat cerita mereka bersahabat. Ini film Itali kalau nggak salah awalnya. Tapi intinya adalah mereka bersahabat. Ternyata tuh ada satu dan lain hal ya, rahasia di antara persahabatan itulah. Ada yang skandal, ada yang orientasi yang berbeda, ada yang masalah finansial segala macam dan satu lain. Kayak familiar sih gue samanya, cuma ya mungkin nanti gue coba searching. Ya yang menarik itu intinya di awal kelihatannya solid, ternyata kan nggak se-solid itu tuh, hanya tinggal perihal waktu aja menghancurkan persahabatan itu. Itu betul. Iya. Makanya mungkin ya benar kata Fabiondi gitu sih, mungkin kita nggak bisa kali ya main klaim orang ini best friend kita gitu karena ya mungkin kita merasa kita di dunia ini hidup, kita merasa kita main karakternya gitu, sedangkan sebenarnya enggak juga gitu. Mungkin nih kita anggap dia best friend lu, belum tentu dia kita best friend NPC ya, NPC kan. NPC ya. Ternyata. Mungkin lu anggap dia kayak bagian dari guild lu loh, dari party lu, tapi ternyata dia anggap lu hanya NPC gitu misalnya. Kayak gitu. Ya tapi kayak gitu sih mungkin soal interpersonal relationship yang mau gue bahas hari ini. Jadi nothing too deep lah, nggak kayak menurut saya kan teori dari ini, enggak gitu, gue pengen tahu aja, pengen menggali gitu. Kalian tuh seperti apa buat menilai orang tuh hubungannya tuh kayak gimana gitu. Wow. Tapi really insightful buat gue sih Lun. Fair. Makasih ya. Iya maksudnya gue berpikir iya juga ya. Kayaknya gue nggak pernah mikirin sampai segitunya gitu. Kalau gue mungkin gue cukup kepikiran juga sih, karena ya itu sebenarnya kayak contoh lah, kayak lu nyaman nggak kayak lu berdua doang sama dia. Itu kan sebenarnya salah satu hal yang patut di apa ya, dipikirkan juga gitu. Misalnya lu nggak nyaman gitu, lu kayak lu berdua doang sama dia, lu kayak aduh kayak rasanya awkward gitu loh. Iya. Good point of view sih, itu benar juga. Mau gue kasih contoh nggak? Siapa tuh? Menutup. Jadi tuh kemarin itu gue ada rencana, gue diajak pergi sama temen gue satu orang. Sebut saja depannya B lah, inisialnya B. Iya. Dia tuh ngajakin pergi nih. Terus sama gue dan satu lagi temen gue, sebut saja I. Tapi di hari ini nih si I bilang dia bisa, iya nggak mau. Udah dong, gue udahlah, namanya juga orang punya kesibukan masing-masing dan mungkin ya gue bukan prioritasnya, gue udah mikir gitu dia sudah. Males lah ngapain nanti gitu. Iya, dan apalagi ada teman-teman lainnya lah yang mungkin inisialnya A B C D F G gitu. Nah jadi ya udah dong. Terus gue pikir, gue nanya nih sama si B, gue nanya personal, B, gimana kita jadi tetap pergi nggak? Si I kan nggak jadi nih. Terus dia pertama ya belum ya lama lah dibalasnya. Terus kayak apa ya B, kemarin dulu balasnya apa sih B? Gue lupa B. Si B ini jadinya ngajak makan kalau nggak salah. Iya. Tapi dia langsung nanya ke gue, jadi dia langsung nggak bilang jadi makan aja yuk gitu. Enggak, dia bilangnya ajak makan, tapi dia langsung follow up di bawahnya, ajak siapa lagi ya. Ya udah dong, terus gue bilang ya terserah lu siapa aja boleh gitu. Oke. Udah, terus nggak lama dia bilang lagi paling si R atau si siapa atau si N gitu. Terus dia bilang, gue bilang oh ya udah, tapi dia bilang
tapi dia bilang dia malas inputnya. Terus gue bilang oh ya udah gitu. Terus terus akhirnya nggak lama dia balas lagi, kayaknya dia kasih tahu kalau oh ini si R mau nih. Terus gue nanya dong, gue ikut nggak apa-apa nggak, gue takutnya jadi nyamuk nih gue kalian. Udah dong, gue mikir paling nggak dijawab enggak lah, nggak apa-apa ikut aja. Tapi dia cuma jawab WK. Oh, iya. parah banget sih. Si B ini parah banget sih. Gue mikir oh Emang iya. ya udah, Astaga. udah gue nggak ikut. Astaga. Oh Gitu. iya, ya ampun. Ya, enggak. Itu kenapa Apa-apa. gue balas ya? Lu sama si I tapi pernah pergi berdua doang nggak? Pernah. Woi, jadi beda ya sama si I ya? Beberapa kali pernah lah ya. Iya, Meskipun udah betul. lama, tapi pernah. Bagus juga ya, hebat juga sama si I. Hebat. Sama B mah, susah kayaknya. Ya, makanya, ya mungkin si ini emang mungkin dulu belum terlalu sibuk sih kayak sekarang. Aduh ya ampun. Ya gue gak masalah karena gue tau lah setiap orang iya. masing-masing ngerasa sendiri. Cuma ya gue cukup sebenarnya dibilang kecewa juga enggak sih. Cuma kayak gue udah ya tau lah mungkin si B ini nganggep gue mungkin biasa aja, jadi kayak ya mungkin dia belum terlalu merasa nyaman gue biasa berdua sama aja. gue. Namanya B aja ya, B aja. B aja. Begitu sih. Jadi ya sebenarnya awal gue kepikiran topik ini tuh di situ sih, karena gue pikir oh menarik ya. Jadi orang tuh bisa berpikir tuh beda-beda tentang interpersonal gitu. Mungkin ya kayak gitu. Mungkin gue sebenarnya nggak yang masalah mau pergi berdua sama si B ini doang, kayak ya mungkin gue nganggap dia juga udah teman yang gue cukup dekat lah gitu. Tapi ternyata setelah kejadian itu gue merasa oh mungkin ya dia nganggap gue nggak sedekat itu, dan mungkin dia nggak nyaman pergi berdua doang sama gue. Jadi ya udah, makanya gue kepikiran topik itu sih. Sebenarnya sih background yang gue kepikiran topik ini sih itu. Tuh, kan tadi kan lu nanya kan apa sih yang bikin lu kepikiran topik ini? Nah ini gue jawab sekarang. Aduh ya ampun. Kesel nggak lu gue jawab? Iya. Maaf. Tapi coba. gue nggak nyalahin sama siapa. Gue ngerti orang semua ini beda-beda dan orang punya pemahaman yang berbeda. Jadi gue nggak tahu masalahin lah. Kayak udah mungkin dari kan gue jadi bisa mengkondisikan diri aja. Begitu. Mantap. Oke, mungkin gue jadi penasaran juga nih. Bion, lu pernah punya pengalaman kayak gitu gak, Bion? Tapi versi mencapakan orang lain gitu. Gue dicampakan kemarin gak diajak makan sih. Enggak sih, itu biasa aja. Mungkin mau klarifikasi gak? Tiba-tiba nih. Iya, karena gue juga nggak ngerti. Oh iya, dia nggak ada di ini. Oh iya. Makanya, gue makin masuk TV nih kan dia aja nih kayaknya nih. Aduh. Enggak, jadi ceritanya kejadian Senin kemarin tuh ada yang makan bareng, kan lagi promo Gyukaku besar-besaran kan, pay ticket for. Oh. Gitu. Kan lu jadi. Oke, gue ngerti intinya ada yang diajak. Oke, clear. Ya. Silakan kok. Gue juga kalau ngomong ya gue jadi ingat nih, gue juga cukup kecewa sama teman gue yang si ini nih. Jadi kita udah banyak kali tapi nggak pernah mau gitu loh. Ada kejadian nih di hari Sabtu. Ya sekali bilang, ini kita udah poin aja ya. Gue bilang gue males. Mau loh dia gila. Gue bilang gue males main sama itu loh. Apa? Gue udah bilang kan, lagi gue males main yang hari Sabtu sama kalian yang gitu. Gue udah telepon beberapa kali loh. Padahal juga mainnya itu hari Sabtu loh. Kita Sabtunya, tapi gue malas aja doh. Maunya dia nggak mau. Gue udah nggak main lagi. Karena nggak ada ceweknya. Ini jadi cerita unek-unek semua ya. Ya ampun. Enggak, tapi itu makanya gue mulai mikir tuh dari situ ya. Mungkin Ivan gak nyaman main badminton, dia nyamannya main badminton sama teman-teman dia yang itu gitu. Lu kecewa bener atau cuma bercanda nih yang ini nih? Mungkin gue udah keseringan kecewa kali, jadi gue nggak merasa. Gue kalau kecewa tuh kayak gue lebih mikir ke, jadi gue tuh kayak mencoba memposisikan diri ke orang itu gitu. Kecewa gara-gara nggak diajak atau gara-gara gue nggak ikut sama kalian gitu? Gara-gara nggak ikut sama kalian. Nggak ikut sama kalian ya? Sama kita maksudnya, iya. Ya gue kemarin tuh pas gue ngopas kan Bioni nggak tau gue nggak tau kan. Bioni nggak tau gue, gue mikir oh ya udah mungkin jadi komplit. Ivan mereka mungkin bosan pergi sama kita kan, dan pergi sama yang maksudnya main sama yang mereka lebih seru. Ya gue udah nggak masalah gitu. Kayak kemarin yang si Bioni juga ngegituin gue ya oh ya udah mungkin emang dia nggak nyaman sama gue, jadi mau sampai mau waktu berkecewa lah gitu. Ya udah biasa gitu. Itulah soal silakan closing. Ngobrol apa waktunya, jadi itu aja kali ya, mungkin ini kan sekalian ngobrol sekalian unek-unek jadinya guys.
Oke, kita Mantap. tunggu aja di episode berikutnya kita bakal ngomongin hal-hal yang mungkin lebih seru lagi daripada ini. Oke, dadah. Bye bye.